Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita akan menceritakan tentang kisah-kisah perjalanan Nabi dan sahabatnya untuk menyebarkan agama Islam. Pada kisah kali ini kita akan membahas tentang perjalanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Taif. Mana? Taif. Berawal sejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu 9 tahun sejak masa kerasulan. 9 tahun masa kerasulan, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah berusaha dengan sekuat tenaga menyiarkan, menyampaikan tentang ajaran agama Islam. Berawal dari kaumnya sendiri yang ada di kota Makkah. Rasul berusaha dengan sahabatnya terus-menerus untuk menyampaikan Islam. Namun penolakan demi penolakan yang diterima oleh baginda Rasulullah SAW selama berdakwah, selama menyiarkan agama Islam, sering dicerca, sering ditentang. Berawal Rasulullah SAW dakwah di kota Makkah bagiannya. Rasulullah SAW itu masih dilindungi oleh siapa yang melindungi Rasulullah? Pamannya yang bernama siapa? Abu Thalib. Pamannya itu membela mati-matian perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Namun, sesuai dengan judul kita hari ini adalah perjalanan Rasulullah SAW menuju kota Taif. Jadi, sepeninggal paman Nabi, maka Nabi merasa tidak nyaman lagi, maka Nabi merasa untuk menyebarkan dakwah di kota Makkah itu butuh waktu, maka Nabi hijrah ke Taif. Karena berawal paman Nabi itu membela mati-matian karena disegani oleh kaum kafir Quraisy, paman Nabi itu Abu Thalib. Jadi Nabi memutuskan dengan para sahabatnya yang beberapa orang itu untuk menyebarkan dakwah Islam itu ke Taif. Jadi ceritanya dalam perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu untuk menyebarkan agama Islam yang didapat oleh baginda Rasulullah SAW itu adalah penolakan demi penolakan. Sejak 9 tahun masa kerasulan, baginda Rasulullah SAW itu berusaha menyampaikan ajaran Islam dan mengusahakan hidayah serta perbaikan kaumnya di Mekah. Paman Nabi dari SAW itu Abu Thalib termasuk orang yang baik hati, meskipun paman Nabi itu belum masuk dalam Islam. Baginda Rasulullah SAW pun akhirnya pergi ke Taif yang didiami oleh kaum yang bernama kaum Sakif, kabilah Sakif, yang jumlahnya cukup banyak, dengan harapan kalau kaum ini didawahi oleh Rasul dan sahabat, kemudian mereka mau menerima Islam, maka jumlah orang yang memeluk Islam itu akan banyak. Namun apa daya, mereka tidak ada yang mau memeluk Islam. Ketika Nabi menuju ke Taif,
Nabi itu menjumpai 3 tokoh. Menjumpai 3 tokoh yang dianggap berpengaruh bagi kaum Sakif. Tujuannya, kalau 3 tokoh ini tadi memeluk Islam, maka 3 tokoh ini tadi bisa mempengaruhi kaumnya yang lain untuk memeluk Islam. Namun yang didapat oleh Nabi SAW bukannya sambutan baik, malah kebalikannya. Kalau tradisi orang-orang Arab itu, kalau ada tamu datang, maka orang itu menjamu, menyediakan makanan, pokoknya dijamu bagi tamu yang hadir di rumahnya. Tapi perlakuan kepada baginda Rasulullah SAW ini malah kebalikannya. Rasul menjumpai 3 orang yang ditokohkan itu tujuannya supaya kalau mereka tadi menerima Islam, maka yang lain akan ikut. Tapi malah kebalikannya. Pertama Rasul menjumpai siapa? Menjumpai salah satu tokohnya. 3 tokoh. Pertama, setiap tokoh yang didatangi, yang ada hanya penolakan. Yang pertama Rasul dianggap itu pembohong. Kemudian ada yang menganggap Rasul itu tukang sihir. Kemudian tanpa basa-basi ada yang langsung mengusir Rasulullah SAW. Sedihlah Rasul. Bukannya perlakuan yang baik yang didapat oleh Rasulullah SAW, malah kebalikannya. Akhirnya singkat cerita, Rasul pun kembali menuju kota. Menuju mana? Meninggalkan kota Taif. Ya. Jadi seiring waktu, ketika Rasulullah SAW ingin kembali, maka Rasul dibuntuti. Siapa yang buntuti Rasulullah SAW? Para pemuda daripada kaum Sakif. Tujuan mereka apa? Mereka ingin mengganggu, mencaci, memaki Rasul dan sahabat. Di tengah perjalanan, bukan malah sudah keluar dari kota itu Rasul dapat keamanan, tidak. Rasul dilempari, Rasul dicaci maki sampai berdarah-darah tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dibuat Rasulullah SAW? Apakah Rasul dendam? Tidak. Rasul malah mengangkat tangannya berdoa kepada Allah. Apa isi doanya Rasulullah SAW? Ya Allah, aku adukan semua perkara ini kepadamu dengan lemahnya kekuatanku, habisnya upaya dan kehinaanku dalam keadaan manusia. Wahai yang maha penyayang lebih sekalian penyayang, Engkaulah Tuhan orang-orang yang tertindas dan Engkaulah Tuhanku. Kepada siapakah Engkau serahkan diriku? Kepada orang asing yang akan memandangku dengan muka masam, atau kepada musuh yang Engkau kuasakan kepada segala urusanku? Tiada keberatan bagiku asalkan Engkau tidak murka kepada Rasulullah SAW. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, penguasa seluruh alam ini pun memperlihatkan kekuasaannya, memperlihatkan kebesarannya, dan mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk datang memberi salam kepada Rasulullah SAW. Jika sampai malaikat Jibril alaihissalam di dalam salam, maka malaikat Jibril alaihissalam mengatakan, Allah ya Rasulullah, ya Habibullah, Allah menjawab, Allah mendengarkan, Allah memperkenankan seluruh doa. Tapi di balik kisah sedih Rasulullah ini, malaikat Jibril itu menawarkan, ya Rasulullah, kalau Engkau izinkan, akan aku hancurkan penduduk kota ini dengan kuhantamkan antara kedua gunung tersebut. Jadi penjaga gunung, malaikat penjaga gunung menawarkan diri,
kepada Rasulullah SAW, kasihan Rasul dilempar, dicaci maki sampai berdarah. Bahkan ada yang mengatakan dilempar dengan kotoran. Tapi apa yang dijawab Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, ini adalah memang tugasku untuk menjaga agama Allah. Aku rela perlakuan yang kudapatkan ini. Namun aku hanya minta kepada Allah agar kelak keturunan mereka itu menjadi penyembah Allah, taat kepada Allah. Itulah doa Rasulullah SAW. Bukan lantas Rasulullah SAW itu dendam kepada kaum kafir, tapi Rasul malah berdoa yang sebaliknya. Perlakuan yang kudapat hari ini, aku ridha, aku rela, mudah-mudahan kelak anak-anak keturunan mereka itu menjadi penyembah Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya itulah perlakuan yang didapat oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebarkan Islam. Yang didapat adalah perlakuan penolakan demi penolakan. Jadi faedah yang kita dapat adalah ini adalah akhlak baginda Rasulullah SAW yang begitu mulia, yang kalau kita mengaku sebagai pengikutnya, namun kita harus tetap memperjuangkan perjuangan Rasulullah SAW dalam menyiarkan agama Islam. Apa bentuk daripada kelanjutan yang kita lakukan dalam perjuangan Islam ini? Dengan kita menuntut ilmu, dengan kita mengaji, itu sudah termasuk meneruskan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus bisa meneladani, mengambil contoh sikap baginda Rasulullah SAW yang menyabar, yang penyayang, yang tidak gampang tersinggung. Jangan sampai kalau kita sedikit disinggung, maka kita dendam, kita diejek sedikit, langsung kita marah-marah. Maka bagaimana kita meneladani sikap atau sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mungkin ini kisah yang pertama, kisah perjalanan yang Rasulullah SAW ke kota Taif untuk menyebarkan agama Islam. Besok kita akan bercerita tentang kisah syahidnya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita terus dapat mendengarkan kisah-kisah para sahabat, kemudian kita mengenal siapa saja pejuang-pejuang Rasulullah, siapa saja pejuang-pejuang agama Islam ini, sehingga kita dapat menceritakan kepada sahabat-sahabat kita, kepada teman-teman kita, kepada orang terdekat kita, beginilah Islam sampai kepada kita dengan penuh deresan sejarah perjuangan para Rasul, para sahabat radhiyallahu anhu. Demikian, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.